Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini pencapaian normalisasi di Kali Cipinang ataupun di Banjir Kanal Timur yang menjadi satu bagian dari mega proyek Sodetan Kali Ciliwung, teman-teman. Dan hingga saat ini progresnya sangat baik sekali ya teman-teman, normalisasinya ini. Dan sepertinya bisa dikatakan normalisasi ini sudah selesai teman-teman, karena alat-alat berat sudah diangkat semuanya dan tinggal perapihan aja ataupun finishing ya, seperti ngecat mungkin ya di bagian outletnya. Dan kali ini kita akan mengupdate di sisi outletnya teman-teman. Sebelum kita menuju ke sisi outletnya, saya mau sampaikan di sini bahwa di Jakarta itu teman-teman, untuk permasalahan banjirnya itu ada 3 persoalan dasarnya teman-teman. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah hujan lokal, dan yang ketiga adalah banjirop. Dan ketiga hal ini pemerintah kita belakangan ini sangat baik sekali ya untuk mengantisipasinya. Yang pertama adalah banjir kiriman dari Bogor. Ini diantisipasi dengan pembuatan bendungan Ciawi Sukamahi yang bisa menahan aliran air yang deras yang turun dari puncak Bogor sebesar 30% ya teman-teman. Jadi ditahan agar airnya itu bisa mengalir pelan menuju ke pesisir utara Jakarta. Terus yang kedua adalah hujan lokal. Ini diantisipasi yaitu pembuatan Sodetan Kali Ciliwung itu sendiri yang sudah berjalan dari tahun 2013 dan proyeknya DKI Jakarta teman-teman. Jadi Sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyeknya pemerintah pusat ya teman-teman, dan untuk Pemprovnya mengantisipasi banjir itu menggunakan proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan yang ketiga adalah banjirop dengan dibuatkannya proyek NCSID. Dan di depan kita ini teman-teman, sepertinya ada warga yang sedang mengambil cacing sutra mungkin ya untuk digunakan untuk pakan ikan mungkin ya. Dan oh ya teman-teman, untuk proyek NCSID ini berfungsi untuk menahan banjirop ya teman-teman, karena persoalan saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta itu adalah banjirop, sehingga dibuatkanlah tanggul-tanggul di pesisir utara Jakarta yang sudah berjalan dari tahun 2017 ya hingga saat ini, dimana ditargetkan itu sekitar 43 km tanggul lautnya, tetapi hingga saat ini baru terselesaikan sebesar 13 km saja. Dan di sini teman-teman, kalian mau tahu di sini dulunya paling dasarnya ini adalah di beton sebenarnya teman-teman. Jadi dulu ini sebenarnya Kali Banjir Kanal Timur ini seperti kolam renang sebenarnya, karena lantai dasarnya itu adalah beton sendiri. Dan ini di depan kita ini salah satu buktinya ya, bahwa dulunya Banjir Kanal Timur ini dasarnya adalah beton, dan itu mungkin salah satu penyebabnya cepatnya mengalir air dari hulu menuju ke hilir ya, sehingga mungkin dari pemerintah kita merubah kebijakan untuk lebih memperlambat aliran air dari hulu menuju ke hilir ya, dengan dibuatkannya naturalisasi. Nah, naturalisasi rame lagi nih ntar nih di kolom komentar. Perdebatan paling pasnya nih normalisasi atau naturalisasi ya. Ya apapun itu teman-teman, sebenarnya naturalisasi ataupun normalisasi itu dua-duanya baik ya, tergantung posisi ataupun lokasi sungai ini sendiri. Dan dengan upaya-upaya pemerintah kita ya mengantisipasinya dengan normalisasi ataupun naturalisasi ini terbukti dengan penurunan tingkat banjir yang cukup signifikan ya setiap tahunnya, menunjukkan penurunan tingkat banjir yang sangat baik. Dan ini salah satu bukti nyata bahwa pemerintah kita sangat serius ya melayani masyarakatnya dengan baik. Salah satunya adalah persoalan banjir di Jakarta ini yang
menjadi momok yang menakutkan ya, karena Kali Ciliwung ini berasal dari puncak Bogor ya, di salah satu tempat yang sangat indah sekali. Tetapi menuju ke pesisir utara Jakarta ini menjadi musibah. Karena ulah tangan kita sendiri pastinya ya, dimana penggundulan hutan besar-besaran ya, sehingga resapan air berkurang, terus juga buang sampah sembarangan. Jadi itulah semua ulah tangan kita sendiri ya. Giliran banjir pada protes semua sama pemerintah. Pada pemerintah kita sangat baik ya dalam mengantisipasi banjir ataupun musibah banjir di Jakarta, dengan setiap tahunnya itu dilakukannya gerebek lumpur ataupun pengerokan ya, lumpur-lumpur di Jakarta. Tidak hanya belakangan ini saja, teman-teman SDA DKI Jakarta sangat concern sekali ya perihal perawatan 13 sungai di Jakarta, dan alhamdulillah dari ikhtiar dan doa dari kita dan para uli amri kita, sehingga sudah mulai terlihat ya bahwa banjir di Jakarta itu memang setiap tahunnya terus berkurang karena kerjasama para pemimpin negeri ini ya, dan masyarakatnya juga. Dan di sini teman-teman kita masuk ke Kali Cipinang. Jadi di Banjir Kanal Timur ini perbatasannya itu adalah jembatan yang tadi itu teman-teman. Jadi Kali Cipinang dan Banjir Kanal Timur ini berdekatan aja ataupun berbatasan dengan jembatan itu sendiri sebagai pemisah ya. Oke, sekarang kita menuju ke sisi outletnya, dan di sisi outletnya ini sebenarnya sudah selesai ya teman-teman dari tahun 2015. Cuma memang di sisi inletnya ini yang sedikit agak kusut ya, karena memang setahu saya di tahun 2016 itu memang ada agak sedikit sengketa ya antara rakyat dan pemerintahnya. Dalam hari ini Pemprov DKI Jakarta itu digugat secara class action ya di warga Bidara Cina sebagai inletnya ataupun sisi masuk airnya, sehingga mungkin permintaan dari rakyatnya ataupun tawaran dari pemerintah ya ini terlalu rendah, sehingga rakyatnya melakukan gugatan class action ataupun permintaan warganya yang ketinggian. Sehingga tidak terjadi win-win solution. Akhirnya di zamannya Pak Ahok itu digugat secara class action dan Pak Ahok mengajukan kasasi ya. Nah, dari start situlah proyek ini mangkrak dari tahun 2016 secara fisik ya hingga tahun 2021. Tetapi dari sisi administrasinya sebenarnya tetap berjalan teman-teman, di mana pergantian kekuasaan ya pindah ke Pak Anies melalui Pak Sandiaga Uno ini dilakukannya upaya nego-nego ulang terhadap warga Bidara Cina, dan sepertinya nego-nego tersebut berhasil sehingga dilakukan pembayaran secara aprisal ya, ataupun pembayaran menggunakan pihak ketiga yaitu bank, sehingga selesailah permasalahan tanah tersebut. Dan di tahun 2019 Pak Anies mencoba bertemu ke Pak Jokowi untuk meminta restu agar gugatan yang dilakukan oleh Pak Ahok ini dicabut ya, karena ini proyek nasional, otomatis harus izin juga ke pemerintah pusat ya, dalam hal ini presiden tercinta kita yaitu Pak Joko Widodo saat ini. Sehingga alhamdulillah masukan dari Pak Anies ini diterima dengan baik oleh Pak Joko Widodo, sehingga kasasinya dicabut, barulah proyek ini bisa berjalan ya di tahun 2021. Karena proyek ini tidak mungkin bisa berjalan teman-teman jika dari sisi administrasinya itu bermasalah, dan menyelesaikan persoalan administrasi ini bukan perkara mudah ya teman-teman. Membutuhkan proses yang panjang karena pasti ada tawar-menawar dan proses waktu untuk proses administrasinya. Dan di depan sini teman-teman, kalau kalian mau tahu, ini cukup unik sebenarnya. Jadi Kali Ciliwung ini yang dipindahkan sebesar 10%, dia akan terbelah dua teman-teman. Jadi ini Kali Ciliwungnya bisa belok kiri ataupun lurus teman-teman, ataupun di sisi timur ya. Sehingga tidak ada penumpukan air ya. Ataupun tidak ada air yang tertahan, sehingga ada dua jalur yang bisa dilalui oleh air tersebut. Dan di sini teman-teman, dulunya itu saya cukup bertanya-tanya fungsi dari pipa palang di
di tengah di outlet sodetan Kali Ciliwung ini itu fungsinya apa, dan saya sudah dikasih tahu oleh teman-teman di sini ya, bahwa itu fungsinya adalah untuk memindahkan aliran Kali Cipinang ketika outlet sodetan Kali Ciliwung ini dibikin teman-teman, karena terlebih dahulu kan outlet Kali Ciliwung yang dibikin terlebih dahulu. Dan yes, ini sepertinya menggunakan bronjong ini ya secara alami ini. Berarti ini kerjasama normalisasi dan naturalisasi nih teman-teman. Ini rame lagi pasti di kolom komentar ini. Aduh, ini rakyat plus 62 ini kalau mengkomentari ya, aduh lincah sekali jempolnya ya. Dan yes, ini yang saya sampaikan tadi teman-teman, pipa kecil itu saya baru tahu ternyata ini dulu itu seperti dibendung Kali Cipinangnya dan dipindahkan aliran air Kali Cipinang itu ke sini teman-teman. Habis itu nanti keluarnya itu di perbatasan Kali Cipinang dengan Banjir Kanal Timur. Makanya di sisi hilir dari Kali Cipinang ini ada seperti terowongannya ataupun spillway. Itu berfungsi untuk memindahkan aliran Kali Cipinang ini yang tertahan karena proyek outlet sodetan Kali Ciliwung di tahun 2014-2015 ya, sehingga tidak ada air yang mengalir ketika adanya galian ataupun pengerjaan di sisi outletnya, dan dipindahkan aliran tersebut menggunakan pipa besar yang warna silver itu teman-teman. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita ya. Oh ya teman-teman, itu BBWS itu singkatan dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, dan di atasnya itu adalah logo PUPR ya. Ini menandakan adalah proyek-proyek nasional bukan proyek daerah, karena 13 sungai di Jakarta itu yang mengelolanya ataupun tupoksinya itu ada di pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini SDA DKI Jakarta ya, yang menghasilkan karya-karya yang sangat baik sekali untuk pelayanan masyarakatnya. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf ya jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan jika ada yang kurang-kurang dari pemerintah kita, yuk kita nasihati mereka dengan cara yang baik ya teman-teman, agar lebih mudah diterima teman-teman. Karena sebagus ataupun sebaik komentar ataupun masukan kalian ke pemerintah tetapi dengan cara yang kasar, pasti masukan kalian akan sulit diterima teman-teman. Karena di atas ilmu itu ada namanya adab. Ilmu tanpa adab pasti beringas. Dan itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari bantaran Kali Cipinang dan Banjir Kanal Timur untuk proyek sodetan Kali Ciliwung mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.